Halo sobat semua. Selamat datang di channel Gila Novel. Supaya admin tetap semangat mengupload videonya, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih ya. Bab 236. Merasakan niat membunuh, Fang Yu mengerutkan kening. Siapa wanita ini? Aura yang keluar dari tubuhnya sangatlah aneh, dan hanya sebagian kecil saja yang termasuk dalam aura seorang pejuang. Dan lebih banyak bagian yang tampak sangat istimewa, seolah-olah mengandung semacam energi. Rambut ungu, pupil ungu. Fang Yu memandang Ziluolan dan berpikir dalam benaknya. Violet, sebaliknya, sudah mengalihkan pandangannya dan perlahan berjalan ke bawah. Saat ini, masih ada keheningan yang mematikan di lantai pertama. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali Zhu Chao, yang masih bersujud dan memohon belas kasihan. Untuk mengetahui, pria yang wajahnya berlumuran darah dan jatuh ke tanah adalah putra orang terkaya di Jiangnan yang banyak diminati akhir-akhir ini. Zhu Chao lainnya, yang sedang berlutut di tanah, menangis dan memohon belas kasihan, adalah putra pemimpin bawah tanah Jiangnan. Kedua pemuda ini adalah eksistensi terkemuka di kalangan generasi kedua yang kaya di Jiangnan. Namun kini, nasib kedua orang ini lebih menyedihkan dari yang lain. Sebelum malam ini, tidak ada yang bisa membayangkan adegan di mana Dong Zhenyu dipukuli hingga pingsan, dan Zhu Chao berlutut di tanah sambil menangis dan memohon belas kasihan. Penjaga keamanan Choris Supercar Club datang sangat awal, tetapi setelah melihat kekuatan Fang Yu, mereka tidak berani melakukan apapun. Mencoba maju dan hentikan dia. Bahkan pengawal Dong Zhenyu di tingkat master dipukul oleh Fang Yu. Mereka tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Bukankah mereka mencari kematian ketika mereka maju? Fang Yu melirik Zhu Chao, lalu berbalik ke arah Li Bingyan dan Fatih Liu. Setelah Fang Yu muncul, Li Bingyan dan Fatih Liu menjadi sangat rileks, dan tidak ada lagi ketakutan dan ketegangan yang mereka alami sebelumnya. Melihat nasib Dong Zhenyu, Xiao Chang'an, dan Zhu Chao, keduanya merasa tidak enak di hati dan merasa sangat lega. Namun pada saat yang sama, ada juga kekhawatiran. Ketiga orang ini bukanlah orang biasa, dan kekuatan keluarga di belakang mereka masing-masing tidak lemah. Setelah dipukuli seperti ini, kekuatan keluarga di belakang mereka harus bertanggung jawab. Cepat kirim orang yang terluka ke rumah sakit, jangan gugup, kompetisi balap kita akan tetap berjalan seperti biasa. Pada saat ini, seorang pria berkeringat dan sedikit pucat berlari keluar dari kerumunan. Dia adalah manajer di Choris Supercar Club dan bertanggung jawab atas acara balap malam ini. Dong Zhenyu sudah berada di antara kerumunan ketika dia meminta Fatih Liu dan Li Bingyan untuk berlutut dan menyemir sepatu mereka untuk meminta maaf. Namun, dia tidak pernah bisa menemukan kesempatan yang cocok untuk keluar dan membujuk. Bagaimanapun, Dong Zhenyu terlihat sangat murung saat itu, dan dia sangat marah pada pandangan pertama. Jika dia berdiri untuk membujuk seseorang pada saat itu, dia mungkin akan terbakar. Li Bingyan dan Fatih Liu jauh lebih rendah daripada Dong Zhenyu dan Zhu Chao, jadi dia tidak perlu mengambil risiko menyinggung kedua pemuda itu dengan berbicara untuk menghalangi mereka. Jadi, dia berdiri di tengah kerumunan dan menunggu perkembangannya. Namun perkembangan selanjutnya dari masalah ini di luar perkiraannya, dan dia tidak bisa lagi menontonnya. Jika dia tidak berdiri dan menangani tindak lanjutnya, pekerjaannya akan hilang. Setelah melihat lebih dekat situasi tragis Dong Zhenyu, orang yang bertanggung jawab menjadi semakin pucat. Ini adalah putra orang terkaya di Jiangnan. Dia dipukuli seperti ini di Choris Supercar Club. Jika Dong Ziwei melanjutkan kasus ini, klubnya pasti akan terlibat. Jika saatnya tiba, dia, penanggung jawab, mau tidak mau harus bertanggung jawab. Kenapa ini bisa terjadi padahal giliranku yang bertugas, keluh penanggung jawab itu dalam hatinya. Setelah penanggung jawab memberi perintah, Dong Zhenyu dan beberapa orang terluka lainnya dikirim ke rumah sakit. Dong Zhenyu, pengawal pribadi alam Grandmaster, ditemukan di jalan puluhan meter di luar gedung. Dia sudah pingsan, dengan penyok besar di dadanya dan mulut penuh darah. Tapi dia masih bernafas dan tidak akan mati. Namun, masih membuat orang merasa merinding karena seorang ahli bela diri berakhir seperti ini hanya dengan satu pukulan. Seberapa mengerikankah kekuatan pukulan Fang Yu? Baru setelah semua orang dikirim ke rumah sakit, suasananya sedikit tenang. Namun, setelah mengalami kejadian tadi, semua orang memandang Fang Yu dengan kagum. Bos, kenapa kita tidak pergi? Li Bingyan sedikit gelisah di sofa di lantai 2.
Dia takut kekuatan di belakang Dong Zhenyu dan Zhu Chao akan membawa orang kembali untuk menimbulkan masalah. Kenapa kamu mau pergi? Bukankah kamu di sini untuk menonton balapan? Apakah kamu akan pergi sebelum balapan dimulai? Tanya Fang Yu. Tapi, Li Bingyan tampak sedikit pucat dan ragu untuk berbicara. Jangan khawatir, mereka tidak punya nyali untuk membawa orang menimbulkan masalah, kata Fang Yu ringan. Alasan mengapa dia begitu kejam dalam serangannya di lantai bawah barusan, terutama karena panggilan telepon Xia Xiaoying telah membuat kemarahan di hatinya meningkat. Dong Zhenyu dan yang lainnya kebetulan mengenai moncong senjatanya. Saya telah mengumpulkan informasi bahwa dalam 2 bulan terakhir, mayat yang dibakar menjadi arang hitam sering muncul di Nandu, Huaibei. Lokasi setiap kematian merupakan titik buta pengawasan, yang menunjukkan bahwa si pembunuh secara sadar menghindari dan tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Tetapi setelah melakukan penyelidikan yang cermat dan mengambil semua video pengawasan di Nandu, kami akhirnya menemukan video pengawasan yang merekam sosok orang ini dan metode pembunuhannya. Saya akan mengirimkan Anda video pengawasan sekarang, kata Xia Xiaoying. Belakangan, Fang Yu menerima video. Resolusi videonya cukup rendah dan warnanya tidak cerah. Samar-samar dia dapat melihat bahwa kejadian itu terjadi di gang kecil, dengan 2 sosok berdiri di dalam, tampak saling berhadapan. Wajah kedua orang tersebut cukup buram. Kemudian, kedua sosok itu bergerak, dan beberapa nyala api tiba-tiba muncul dari salah satu sosok itu. Meski resolusi videonya sangat rendah, namun warna nyala api masih terlihat jelas. Api ungu. Perhatikan tubuh tersebut. Metode rahasia Istana Xian. Sosok ini pastilah keturunan Istana Xian, dan mungkin sesama murid dari sekte yang sama yang disebutkan oleh Xiao Chen. Setelah melihat video ini, Fang Yu dapat mengonfirmasi. Orang-orang yang telah menguasai metode rahasia Istana Xian yang pernah dia lihat sebelumnya bukanlah satu-satunya. Istana Api Ungu memang tidak hancur. Mereka telah menggunakan cara tertentu untuk bertahan hingga saat ini, bahkan mereka ingin melakukan pemulihan menyeluruh dengan cara tertentu. Memikirkan hal ini, kemarahan Fang Yu melonjak. Kelompok murid sekte Tiandao saat itu sudah lama berubah menjadi debu. Namun Istana Xian masih hidup di dunia. Ini tidak bisa diterima oleh Fang Yu. Selama Istana Xian masih hidup, balas dendam yang asli tidak akan pernah terbalaskan. Bisakah kamu membantuku menemukan orang ini? Fang Yu bertanya. Tidak mungkin saat ini. Orang ini telah membunuh lebih dari 30 prajurit berturut-turut dalam 2 bulan terakhir. Asosiasi Seni Bela Diri Nandu mengirim banyak orang untuk mencari orang ini, tetapi tidak berhasil. Terlebih lagi, di masa lalu, setelah setengah bulan, orang ini tiba-tiba berhenti membunuh dan menghilang sama sekali, kata Xia Xiaoying. Fang Yu tampak kedinginan, berpikir sejenak, dan berkata, kalau begitu bantu aku mengawasi Nandu. Jika kamu menemukan mayat hangus lagi, segera beritahu aku. Baik. Xia Xiaoying setuju. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Pada pukul 19.20, semua orang keluar dari clubhouse dan tiba di depan jalur Gunung Jihuan. Kompetisi balap bulanan yang diselenggarakan oleh Choris Supercar Club akan segera dimulai. Meski sebelumnya ada episode kecil, hal itu tidak menghalangi permainan untuk terus berlanjut. Kompetisi balap akan segera dimulai. Semuanya, harap bersiap. Perlombaan akan dimulai tepat waktu pada pukul 7.30. Teriak penanggung jawab. Setelah mendengar kalimat tersebut, banyak orang yang masuk ke dalam mobil sport tersebut, menyalakan mesin, dan mulai memanaskan mobil sport tersebut. Fang Yu dan 3 lainnya berdiri di depan pintu klub, menyaksikan Supercar satu demi satu melaju ke trek. Mata Li Bingyan penuh dengan rasa iri dan dia berkata, alangkah baiknya jika saya memiliki Supercar setingkat ini. Saya juga bisa balapan di trek. Keluargamu sangat kaya, biarkan ayahmu membelikanmu satu, Fatih Liu bertanya dari samping. Li Bingyan melirik Fatih Liu dan berkata, apakah menurutmu sesederhana itu? Sebuah mobil sport bernilai jutaan akan menghabiskan banyak uang setahun hanya untuk merawatnya. Ayah saya adalah orang yang hemat, dia tidak tahu bagaimana cara membelikanku Supercar seperti ini. Lagi pula, dibandingkan kebanyakan orang di sini, keluargaku sama sekali tidak kaya, hanya berkecukupan. Orang kaya. Jika Anda hanya bisa dianggap kaya, maka Fang Yu dan saya tidak bisa dianggap sebagai rumah tangga yang paling miskin. Fatih Liu membuka matanya dan berkata, hahaha, hanya saja kamu adalah rumah tangga yang miskin. Dengan kemampuan bos, kamu tidak bisa menghasilkan uang dengan santai. Namun, bos tidak perlu menghasilkan uang.
Dengan wanita kaya seperti Tang Xiaorou di sini, Li Bingyan berkata sambil tersenyum, dimulai, tapi segera berhenti. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada sosok berapi-api di depannya. Bab 237. Dia memiliki rambut ungu panjang, tergerai longgar di bahunya. Dengan wajah elok, sosok cembung, dan jaket kulit hitam ketat serta celana kulit, tingkat kematian bagi pria cukup mencengangkan. Sejak dia muncul, mata semua pria di sekitarnya tertuju padanya dan mereka tidak bisa lagi berpaling. Apakah cantik ini, juga anggota Choris Supercar Club kita? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Sosok ini, aku merasa bajuku tidak bisa menahannya lagi dan aku akan meledak. Cantik sekali. Bagaimana bisa rambut ungu ini diwarnai dengan begitu indah? Inilah tipe gadis dalam mimpiku. Semua pria memiliki mata dan pemikiran yang menakjubkan di benak mereka. Mereka bernilai banyak uang dan memiliki banyak wanita di sekitar mereka, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat wanita centil dan seksi. Ziluolan perlahan berjalan menuju ke arah di mana Fang Yu dan yang lainnya berada. Wajah Li Bingyan dan Fatih Liu perlahan memerah dan napas mereka terasa berat. Fang Yu, bagaimanapun, tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan hanya menatap Ziluolan. Apakah kamu tertarik untuk mengambil kursi penumpangku? Valet menghampiri Fang Yu dan bertanya dengan nada dingin. Mendengar pertanyaan ini, Fang Yu sedikit mengernyit. Tapi wajah Li Bingyan, Fatih Liu dan orang-orang di sekitarnya yang memperhatikan Ziluolan semuanya berubah. Wanita ini sebenarnya mengundang Fang Yu untuk duduk di kursi penumpang. Makna yang terkandung di dalamnya sudah jelas. Orang-orang di sekitarnya menghela nafas. Benar saja, wanita manapun menyukai pria yang kuat. Pasti tindakan Fang Yu saat ia meninju sang Grandmaster, menamparkan wajah Dong Zhenyu, dan menendang Xiao Chang'an, yang membuat wanita ini jatuh cinta padanya. Fang Yu memandang Ziluolan di depannya dan bertanya, apakah kita saling kenal? Wajah Valet tanpa ekspresi dan dia berkata dengan nada dingin, sekarang kita saling kenal. Bagaimana kemampuan mengemudimu? Aku lebih memperhatikan keselamatan pribadi. Jika ada bahaya, aku tidak akan berkendara, kata Fang Yu dengan nada tenang, bermaksud sesuatu. Mata Valet sedikit berkedip dan dia berkata, kamu akan tahu seberapa bagus kemampuan mengemudiku nanti. Selama kamu berani duduk. Kalimat ini terdengar provokatif bagi Fang Yu, tetapi bagi Li Bingyan dan Fatih Liu di sebelahnya, terdengar menggoda. Sial, kamu layak menjadi bos. Hanya dengan memamerkan tanganmu sedikit, kamu bisa memikat wanita cantik seperti itu. Li Bingyan memandang Fang Yu di sampingnya dengan kekaguman di matanya. Fang Yu tidak perlu takut. Kebetulan dia juga ingin mengetahui identitas wanita di depannya dan apa yang ingin dia lakukan. Oke. Kuharap kamu tidak mengecewakanku, kata Fang Yu. Valet tersenyum tipis, berbalik dan berjalan menuju supercar merah menyala. Fang Yu mengikutinya. Bos, harap aman, kata Li Bingyan keras dengan senyum misterius di wajahnya. Di bawah tatapan iri semua pria, Fang Yu duduk di kursi penumpang mobil sport Ziluolan. Ada aroma samar yang melayang di dalam mobil. Valet menyalakan mesin dan mengemudikan mobilnya perlahan ke garis start. Saat ini, waktu sudah menunjukkan pukul 19.28. Tinggal 2 menit lagi dan pertandingan resmi dimulai. Mata Valet tertuju ke depan, tangan kirinya bertumpu pada kemudi dan tangan kanannya pada persneling, terlihat sangat serius. Fang Yu duduk di dekatnya dan diam-diam mengamati Ziluolan. Tak satu pun dari mereka berbicara, dan mobil menjadi sangat sunyi. 2 menit berlalu dengan cepat. 10, 9, 8. Seorang anggota staf, memegang bendera di tangannya, menghitung mundur. 3, 2, 1. Bendera di tangan staf berkibar, dan 10 mobil sport di garis start melesat seperti anak panah dari tali. Saat ini, jauh di dalam pegunungan Beihuan, di puncak pegunungan di samping landasan pacu, 4 orang sedang berdiri. Tuan Valet sudah berangkat, salah satu dari mereka melihat ke landasan pacu di kejauhan dan berkata, apa yang akan kita lakukan? Tanya yang lain. Tidak ada perintah dari Valet untuk memukul siapapun, jadi tidak perlu mengambil tindakan, kata pria itu. Choris Super Running Club membangun platform tinggi di sebelah garis start. Saat ini, semua penonton sedang berdiri di platform tinggi. Dari platform tinggi ini, mereka dapat melihat seluruh lintasan Gunung Jiuhuan dan melihat situasi balapan secara real-time. Li Bingyan dan Fatih Liu sudah berdiri di peron yang tinggi, apakah menurutmu mobil sport yang ditumpangi Fang Yu bisa menang? Tanya Fatih Liu. Sial, apa menurutmu wanita itu akan berlomba?
Apakah kamu masih ingin menang? Li Bingyan melirik Fatih Liu dan berkata. Tapi mobilnya terlihat sangat keren, kata Fatih Liu. Mobilnya memang bagus, tapi mobil orang lain tidak lebih buruk dari miliknya. Apalagi dari segi kemampuan mengemudi, laki-laki umumnya lebih baik dari perempuan. Kalau dilihat di kompetisi balap, biasanya kebanyakan pembalapnya laki-laki. Karena apa? Karena, Li Bingyan sedang membicarakan teorinya, tapi dia berhenti saat berbicara. Sebab, ia melihat di landasan pacu Gunung Jiuhuan, setelah melewati 3 tikungan besar, sebuah mobil sport berwarna merah menyala berada jauh di depan, dan telah mendahului setidaknya 100 meter dari mobil sport di belakangnya. Mobil sport inilah yang diduduki Fang Yu. Ini, mata Li Bingyan membelalak, dan penonton di sekitarnya juga berseru kaget. Sial, mobil sport merah menyala itu terlalu cepat, bukan? Hanya 3 putaran dan jaraknya sudah jauh. Sekarang sudah jam 4, dan lihat, kecepatannya tidak melambat sama sekali. Bukankah ini terlalu berani? Kalau aku tidak sengaja melakukan kesalahan, pagar pembatas di sebelahnya tidak akan mampu menghentikan mobil sport yang melaju dengan kecepatan ini. Pasti akan jatuh ke tebing. Fang Yu duduk di kursi penumpang mobil dengan ekspresi tenang. Jika orang normal duduk, dia akan berteriak berulang kali. Kecepatan mobilnya begitu cepat hingga hampir mendekati 300 yard. Bahkan saat menikung, kecepatan kendaraan tidak berkurang sedikit pun, bahkan bertambah sedikit. Valet mengendalikan kemudi dengan ekspresi fokus. Saat ini, Fang Yu tahu bahwa keterampilan mengemudi wanita ini memang bagus. Sebab, ia tak bisa lagi melihat kendaraan lain di kaca spion. Artinya semua mobil itu didahului. Apakah kamu seorang pembalap? Fang Yu bertanya. Tidak, jawab Valet. Lalu kenapa kemampuan mengemudimu begitu bagus? Apakah kamu pernah menjadi sopir bus? Fang Yu bertanya lagi. Ziluolan menoleh ke arah Fang Yu dan berkata, karena aku biasa mengemudi dengan kecepatan ini, kalau tidak, orang lain akan menyusul dan membunuhku. Oh, apakah kamu seorang gangster sebelumnya? Fang Yu bertanya dengan mata sedikit bergerak. Bukan. Valet menggelengkan kepalanya dan memutar kemudi. Tusuk itu. Itu adalah tikungan melayang lainnya, dan udara ban mengeluarkan suara keras yang bergesekan dengan tanah. Setelah tikungan, kembali ke jalan lurus lagi. Aku seorang pembunuh, kata Valet ringan. Ekspresi Fang Yu tidak berubah. Dia sudah menduganya karena niat membunuh terlihat di mata Valet. Dari mana asalmu? Daftar gelap. Organisasi Valet. Fang Yu memandang Valet dan bertanya, saya kira Anda seharusnya berasal dari organisasi Valet. Lihatlah rambut ungu Anda. Itu hanya cocok dengan nama organisasi tersebut. Aku Valet, kata Valet dingin. Apa Valet? Apakah itu nama panggilanmu? Hah? Fang Yu tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, kamu dari organisasi Valet. Benar. Saat ini, Valet sudah memperlambat laju mobilnya. Saat ini, keempat ban mobil sport tersebut sedang mengepul. Jika dia terus mengemudi dengan kecepatan yang sama sekarang, ban akan segera tidak mampu menahan. Mata Fang Yu terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka kalau wanita di sebelahnya adalah pendiri organisasi Valet. Aku tidak menyangka kamu datang kepadaku bahkan sebelum aku pergi mencarimu, kata Fang Yu dengan mata menyipit. Ziluolan menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu dan berkata dengan dingin, organisasi kami telah kehilangan banyak orang di tangan Anda. Pertama, kamu berinisiatif memprovokasiku. Kedua, pasukanmu terlalu lemah, kata Fang Yu sambil tersenyum tipis. Menghadapi sarkasme Fang Yu, wajah Ziluolan menjadi semakin dingin. Saya akui kami melakukan kesalahan besar dalam menilai kekuatan Anda, sehingga mengakibatkan kerugian yang berlebihan. Jadi, untuk menghindari kerugian yang lebih besar, kamu memutuskan untuk mengambil tindakan secara pribadi. Fang Yu sedikit mengangkat alisnya dan berkata, kamu tidak pantas untuk aku datang ke sini hanya untukmu. Mata ungu Valet bersinar dengan cahaya dingin, tapi karena aku datang ke Jiangnan, bukan ide yang buruk untuk menyingkirkanmu di jalan. Saat ini, kecepatan mobil sudah turun hingga sekitar 100 yard. Aura Valet tiba-tiba menjadi ganas. Apakah kamu akan mengambil tindakan di sini? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Bab 238. Valet tidak berkata apa-apa dan melepaskan tangannya dari kemudi. Kecepatan kendaraan terus berkurang dan hendak berhenti. Penonton di platform tinggi di kejauhan tampak bingung saat melihat pemandangan ini. Mobil ini bahkan belum menyelesaikan separuh lintasan Gunung Jiuhuan, namun sudah memimpin dalam jarak yang jauh.
Selama tidak terjadi apa-apa, dia akan menjadi orang pertama yang melewati garis finish dan memenangkan trofi kehormatan minggu ini. Tapi saat ini, kenapa kamu berhenti? Ada yang salah. Yang paling dihindari. Karena mobil melayang di depan dan berakselerasi melewati tikungan, maka akan menyebabkan kerusakan besar pada roda. Sial. Mobil yang ditumpangi bos benar-benar berhenti. Wajah Li Bingyan berubah drastis. Apakah ada yang salah? Bagian depan berjalan terlalu cepat, kata Fatih Liu. Tidak, seharusnya bukan kerusakan. Kamu lihat tidak ada asap yang keluar dari depan mobil. Ekspresi Li Bingyan berubah dan dia berkata. Lalu kenapa berhenti? Kata Fatih Liu. Hanya ada satu kemungkinan. Orang yang duduk di dalam mobil harus melakukan sesuatu, dan tentu saja tidak dapat terus mengemudi, kata Li Bingyan dengan ekspresi aneh. Liu gendut memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah. Apa maksudmu? Dia benar-benar teladan bagi generasi kita, kata Li Bingyan dengan emosi. Pada saat ini, 4 orang di puncak gunung di sebelah landasan pacu Gunung Jihuan semuanya tampak serius. Ketika mereka melihat mobil sport itu berhenti, mereka tahu bahwa Master Valet akan mengambil tindakan sesuai target misinya. Mereka berempat menatap tajam ke arah mobil sport yang menuruni gunung, dengan sedikit kegembiraan di mata mereka. Malam ini, saya akhirnya bisa menyaksikan rahmat Lord Valet. Mereka berempat semuanya adalah pembunuh tingkat raja dalam organisasi. Ini adalah pertama kalinya mereka mendapat kesempatan ini setelah bergabung dengan organisasi Valet selama bertahun-tahun. Sebagai pemimpin tertinggi organisasi, apapun tugasnya, Valet tidak perlu mengambil tindakan sendiri. Namun kemampuannya diakui oleh seluruh dunia sebagai kekuatan. Peringkatnya di daftar gelap mencapai peringkat ketiga. Di dunia gelap, tidak seorang pun yang tidak pernah mendengar nama Valet. Organisasi Valet adalah salah satu organisasi pembunuh terbesar di dunia, dengan reputasi hebat. Banyak orang tidak dapat membayangkan bahwa organisasi pembunuh sebesar itu sebenarnya diciptakan oleh seorang wanita. Ketiga dalam daftar gelap, seberapa kuatkah Master Ziluolan? Seorang pembunuh berkata pada dirinya sendiri. Ketiga dalam daftar gelap, itu adalah peringkat yang sudah ada sejak lama. Valet belum mengambil tindakan secara pribadi dalam beberapa tahun terakhir, dan daftar gelap tidak dapat diperbarui. Menurutku, Lord Valet saat ini adalah yang nomor 1 di daftar gelap. Kata pembunuh lainnya. Tidak masalah di mana peringkatnya. Tidak perlu membuktikan kekuatan Lord Ziluolan. Kita hanya perlu mengamati di sini dan melihat bagaimana Lord Ziluolan membunuh orang. Pembunuh itu berkata sambil tersenyum dingin di wajahnya. Di dalam mobil, aura Valet masih meninggi. Fang Yu sedikit mengernyit. Sebab, ia bisa dengan jelas merasakan bahwa aura di tubuh Valet bukan berasal dari kultivasi. Mungkinkah, dia tidak bergantung pada Qi? Tepat ketika Fang Yu memikirkan hal ini, Valet sudah berbalik. Matanya bersinar dengan cahaya ungu yang lebih menyilaukan. Ternyata itu warna mata aslimu. Kupikir kamu memakai lensa kontak. Fang Yu tertegun dan berkata. Valet tidak berkata apa-apa, tapi mengangkat tangan kanannya. Semburan cahaya ungu muncul di tangan kanannya, dan energinya melonjak. Jika kamu melakukannya di sini, mobilnya akan hancur, kata Fang Yu. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, Ziluolan meninju, memukul dada Fang Yu. Sabuk pengaman yang diikatkan ke tubuhnya langsung robek, dan Fang Yu terbang keluar dengan pintu mobil. Di platform tinggi di kejauhan, penonton yang melihat adegan ini berseru-seru. Mobil itu meledak. Bukan, itu bukan ledakan, hanya saja pintu mobilnya tiba-tiba meledak, dan sepertinya ada yang terbang keluar. Ah, apa yang terjadi? Ekspresi Li Bingyan dan Fatih Liu juga berubah. Bukankah ini terlalu intens? Bahkan orang-orang di depan pintu pun terpesona. Fang Yu menstabilkan tubuhnya di pagar pembatas di sebelah landasan pacu, dan mundur selangkah untuk mencapai tebing. Kekuatannya bagus dan kecepatan pukulannya sangat cepat, komentar Fang Yu dalam hatinya. Namun, yang paling membuatnya penasaran adalah energi apa yang terkondensasi di tangan kanan Valet. Apa yang terkandung dalam energi ini jelas bukan energi sejati, juga bukan kekuatan hukum ruang angkasa. Ini adalah energi yang sangat aneh, namun cukup kuat. Selagi Fang Yu berpikir, Ziluolan keluar dari mobil. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu, terutama cahaya ungu di matanya, yang sangat menyilaukan. Kepala dengan rambut ungu melayang di udara, dan aura seluruh orang sangat luar biasa. Aku ingin tahu energi apa yang ada di tubuhmu. Tanya Fang Yu. Sebelum dia selesai berbicara,
sosok Valet berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke arahnya. Saat berikutnya, Valet bergegas ke depan Fang Yu, meninju Fang Yu satu demi satu dengan tinju yang dipadatkan dengan energi yang mengerikan. Fang Yu melihat gerakan itu dan menghindari atau memblokirnya dengan tangannya. Tapi serangan Valet tidak melemah sama sekali, tapi malah menguat. Kecepatan pukulannya semakin cepat, dan energi yang terkandung dalam setiap pukulan semakin besar. Kejutan di mata Fang Yu menjadi semakin intens. Bunga Valet di depanku ini cukup mumpuni. Setidaknya, kecepatan dan kekuatan pukulannya adalah yang terkuat di antara musuh yang ditemui Fang Yu belakangan ini. Selain itu, sambil mempertahankan serangan intensitas tinggi, dia tampaknya tidak lelah, dan dia mencari kelemahan dan titik vital Fang Yu dengan setiap pukulan. Serangan menjadi semakin intensif, dan momentum Valet sangat dahsyat. Fang Yu menangkis sambil mundur, dan dengan cepat mundur ke pagar pembatas di sebelah landasan pacu. Fang Yu berhenti dan meraih tangan Valet dengan kedua tangannya. Untuk sementara waktu, serangan terhenti. Fang Yu menggunakan kekuatan besar untuk mengunci lengan Ziluolan sepenuhnya, tidak bisa bergerak. Wajah Valet dingin, dan cahaya ungu di matanya menjadi semakin menyilaukan. Lengannya melonjak kuat. Tapi Fang Yu masih memegang tangannya erat-erat. Valet mengertakkan gigi dan meningkatkan energi di tubuhnya secara ekstrim. Ledakan. Tubuh Valet meledak dengan ledakan kekuatan yang sangat besar, mengguncang tanah hingga berkeping-keping. Pagar pembatas di belakang Fang Yu juga langsung hancur. Jangan repot-repot, aku tidak mau jatuh dari tebing. Fang Yu menjepit lengan Valet dan berkata dengan ekspresi santai. Valet mengertakkan gigi, dan jantungnya sedikit bergetar. Dia telah meledakkan energi di tubuhnya ke tingkat tertinggi, tetapi dia masih tidak bisa melepaskan diri dari tangan Fang Yu. Seberapa besar kekuatan mengerikan yang dimiliki pria ini? Sejujurnya, sebagai seorang wanita, kamu sudah cukup kuat. Fang Yu sedang berbicara ketika Ziluolan di depannya berteriak pelan dan memukul kepala Fang Yu dengan headbutt. Ledakan. Dengan suara teredam, Fang Yu terbang keluar dan jatuh dari tebing. Valet mengulurkan tangannya dan menyentuh keningnya yang merasakan semburan rasa sakit, lalu melompat dari tebing. Tapi dia baru saja melompat dari tebing, tapi dia tidak menemukan Fang Yu. Aku bilang, aku tidak ingin jatuh dari tebing. Suara Fang Yu terdengar di atas kepala Ziluolan. Valet kaget dan ingin berbalik, tapi punggungnya terasa sakit. Ledakan. Fang Yu menginjak punggung Ziluolan, menyebabkan seluruh tubuhnya terjatuh dengan cepat. Tepat ketika dia hendak menyentuh batu, Valet menenangkan diri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Fang Yu berdiri di atas batu di samping tebing, merasa lebih terkejut. Meski kekuatan Fang Yu telah dievaluasi berkali-kali. Namun ketika mereka benar-benar bertarung, dia menyadari bahwa kekuatan Fang Yu masih di luar dugaan. Pria ini. Energi dalam tubuh Valet terus meningkat. Dia tahu bahwa jika dia ingin mengalahkan Fang Yu di depannya, dia tidak bisa lagi menyia-nyiakan usahanya. Saat ini, dia hanya dapat menggunakan hingga 40% energi kristal di tubuhnya, jika ditingkatkan lebih lanjut, tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Ledakan. Seluruh tubuh Valet bersinar dengan cahaya ungu yang lebih menyilaukan, dan badai melanda sekujur tubuhnya. Apakah ini benar-benar dapat meningkatkan intensitas energi? Fang Yu, yang berdiri tinggi, menatap Valet di bawah dengan tatapan terkejut. Ia semakin penasaran dengan energi yang terkandung dalam Valet. Momentumnya sangat kuat, dan terus meningkat. Aliran udara di sekitarnya telah berubah karena ini. Apakah ini kekuatan Lord Valet? Terlalu menakutkan. 4 pembunuh tingkat raja yang berdiri di puncak gunung memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Boom! Bebatuan di sekitar Valet tidak dapat menahan tekanan kuat dan mulai retak. Mata Fang Yu tajam dan dia terlihat sedikit lebih serius. Saat ini, energi yang keluar dari tubuh Valet sudah cukup untuk menghancurkan segalanya dalam radius 5 km. Dia seperti dewi perang wanita, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu terang. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Wus! Detik berikutnya, bayangan seperti kilat melintas di langit. Menghadapi Ziluolan, yang menyerang dengan kecepatan tinggi, Fang Yu menyusut. Boom! Dalam sekejap, lokasi Fang Yu meledak. Bab 239. Sebuah selokan besar juga terbentuk di landasan pacu Gunung Jiuhuan di bagian belakang. Mobil sport yang melaju dari belakang tiba-tiba melihat ledakan di landasan depan menjadi takut dan segera mengerem. Kesembilan mobil sport itu berhenti, dan para pengemudi di dalam mobil itu hampir melotot saat melihat pemandangan di depan mereka.
Mereka melihat sosok bersinar dengan cahaya ungu di udara di atas jurang. Dengan dia sebagai pusatnya, asap dan debu menyebar, membentuk pusaran. Apakah ini Superman? Di platform tinggi di kejauhan, para penonton semakin berseru. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa sebuah jurang tiba-tiba diledakkan dari bagian jalur Gunung Jiuhuan. Jadi apa yang terjadi? Siapakah sosok yang bersinar dengan cahaya ungu itu? Ya Tuhan, sepertinya terjadi sesuatu pada bosnya, kata Li Bingyan dengan ekspresi kaget. Ini, Liu gemuk terdiam. Kebanyakan orang yang hadir adalah manusia sekuler dan jarang berhubungan dengan pejuang, terutama pejuang yang sakti. Sekarang, melihat sosok ungu melayang di udara, hati mereka sangat terkejut. Di puncak gunung di sebelah landasan pacu Gunung Jiuhuan, keempat pembunuh keluarga Wang semuanya tampak sangat bersemangat saat ini. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari pemimpin organisasi mereka, Lord Valet. Terlalu kuat. Inilah sebabnya mengapa Valet, seorang wanita, mampu menciptakan organisasi pembunuh sebesar itu sendirian. Inilah mengapa Valet berada di peringkat ketiga dalam daftar gelap. Fang Yu sedang berbaring di celah batu di jurang. Dia memandangi bunga Valet yang melayang di atas dengan keterkejutan di matanya. Energi yang dikeluarkan wanita ini cukup kuat. Dan Fang Yu samar-samar merasa bahwa ini bukanlah batasannya. Itu bukan energi sejati, tapi lebih kuat dari energi sejati biasa. Energi macam apa itu? Fang Yu sangat penasaran. Namun saat ini, Ziluolan di udara sepertinya telah mengetahui posisi Fang Yu. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menekan ringan jurang di bawah. Boom! Kekuatan yang luar biasa meledak ke dalam jurang, menyebabkan ledakan lagi. Tanah di dekatnya bergetar hebat. Pemilik 9 mobil sport yang diparkir di depan jurang begitu ketakutan hingga berteriak dan segera mundur. Sangat buruk. Ini seperti mengunjungi ujung dunia. Valet mengerutkan kening saat dia melihat ke jurang di bawah. Dia masih bisa merasakan napas Fang Yu. Ini menunjukkan bahwa Fang Yu masih hidup. Dia mengangkat telapak tangannya lagi, mengumpulkan energi. Jika kamu meledakkannya lebih jauh, seluruh Gunung Jiuhuan akan dihancurkan olehmu. Saat ini, suara malas terdengar di telinga Valet. Valet kaget. Bagaimana bisa? Setengah detik yang lalu, napas Fang Yu jelas masih ada. Tapi kecepatan reaksi Valet juga sangat cepat. Hampir segera setelah suara itu muncul, dia berbalik dan meninju sosok di depannya. Ledakan. Suara benturan logam yang keras bergema di udara. Tinju Valet yang penuh energi menghantam dada Fang Yu. Ledakan. Dinding gunung di belakang Fang Yu meledak dengan kekuatan pukulan ini, dan sebuah kawah muncul. Tapi Fang Yu, sebaliknya, baik-baik saja dan masih berdiri di depan Ziluolan dengan tinju di dada. Bagaimana bisa? Ekspresi tidak percaya muncul di wajah Valet. Pukulannya, jika itu orang lain, pasti sudah dimusnahkan. Bahkan gunung pun akan hancur berkeping-keping. Tapi Fang Yu, tidak terjadi apa-apa. Bagaimana tubuh fisiknya bisa sekuat itu? Tepat ketika Ziluolan terkejut, tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Cahaya keemasannya tidak terpancar di permukaan tubuh, melainkan di bawah kulit dan di dalam tubuh. Dari sudut pandang Valet, yang terlihat bersinar dengan cahaya keemasan adalah tulang dan meridian di tubuh Fang Yu. Ini. Valet benar-benar tercengang. Energi yang terkandung dalam tubuhmu sepertinya bukan milikmu sendiri. Pada saat ini, Fang Yu berkata, matanya bersinar dengan cahaya merah redup. Dia mengangkat tinjunya dan meninju Valet. Wajah Valet sedikit berubah dan dia bereaksi dengan sangat cepat, dia menyilangkan tangan di depannya, dan energi ungu terpancar, membentuk perisai tembus pandang. Pukulan Fang Yu langsung mengenai perisai. Ledakan. Hampir seketika, perisai yang dibentuk oleh energi kristal di dalam tubuh meledak. Valet terbang seperti bola meriam dan menabrak dinding gunung, membuat suara gemuruh. Fang Yu memancarkan semburan energi merah terang dan bergegas menuju Ziluolan lagi. Dalam sekejap, dia mendatangi Valet lagi. Valet mengertakkan gigi, membuka telapak tangannya, dan menggunakan energi untuk memadatkan pisau panjang. Sambil terbang terbalik, dia mengayunkan pisau panjangnya ke arah Fang Yu. Fang Yu langsung mengulurkan tangan kanannya dan menggenggam bilah pisau panjang yang terbuat dari energi kental. Tulang di bawah kulit bersinar dengan cahaya keemasan. Retakan. Seluruh pedang panjang itu langsung roboh. Fang Yu mencondongkan tubuh bagian atas ke depan dan meninju Ziluolan lagi. Valet hanya bisa mengangkat tangannya lagi untuk menahan pukulan itu. Ledakan.
Valet terlempar ke belakang karena pukulan itu. Batuan di belakangnya dihancurkan lapis demi lapis. Saat ini, Valet sudah tidak bisa tenang lagi. Sekarang, dia telah menggunakan 40% energi kristal di tubuhnya. Sudah bertahun-tahun sejak dia menggunakan energi dengan intensitas seperti itu. Namun meski begitu, dia tidak mampu mengalahkan Fang Yu, dan dipukuli sampai pada titik di mana dia tidak mampu melawan. Seberapa kuat pria di depanku? Valet mengertakkan gigi dan mengeluarkan semburan energi dari punggungnya. Kemudian dia berhasil menstabilkan tubuhnya dan berhenti terbang mundur. Saat ini, medan perang antara dia dan Fang Yu telah berpindah ke tengah pegunungan. Gunung Jiuhuan tiba-tiba meledak. Pada saat ini, 4 pembunuh tingkat raja di puncak gunung memiliki ekspresi yang membosankan. Dengan level mereka bahkan tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Mereka baru saja melihat cahaya ungu yang melambangkan Lord Valet diledakkan ke pegunungan. Haruskah kita mengambil tindakan? Sepertinya Lord Valet, kata seorang pembunuh dengan wajah pucat. Tidak, jika Lady Valet membutuhkan bantuan, dia bisa memberi kita instruksi. Sekarang, kita hanya bisa menonton, kata pembunuh lainnya dengan sungguh-sungguh. Ini pertama kalinya aku melihat adegan pertempuran seperti itu. Salah satu pembunuh menelan ludah dan berkata dengan suara ragu-ragu. Sebagai pembunuh tingkat raja dalam organisasi Valet, mereka mempunyai level yang sangat tinggi dalam organisasi, nomor 2 setelah kepala daerah besar. Mereka telah menyelesaikan banyak tugas sulit dan memiliki banyak tantangan. Mereka telah membunuh pejabat tinggi, pemimpin organisasi teroris, dan bahkan ahli seni bela diri. Dibandingkan dengan pembunuh tingkat rendah, mereka terpapar pada tingkat yang jauh lebih tinggi, dan mereka menganggap diri mereka sebagai salah satu ahli terbaik di dunia. Namun setelah melihat adegan pertarungan antara Ziluolan dan Fang Yu, mereka menyadari apa kesenjangannya. Satu pukulan mengganggu landasan pacu Gunung Jiuhuan, dan satu pukulan menghantam batu. Ini adalah pertarungan antara pria yang sangat kuat. Di celah Gunung Jiuhuan, Fang Yu mendekati Ziluolan. Setelah memblokir 2 pukulan berturut-turut dari Valet, Ziluolan merasakan semburan rasa sakit di lengannya. Jika bukan karena energi kristal di tubuhnya, kedua lengannya pasti sudah lama cacat, dan mustahil untuk menyembuhkannya. Ini hanyalah pernyataan yang meremehkan 2 pukulan. Ziluolan menatap Fang Yu yang perlahan mendekat, cahaya ungu berkedip di matanya. Saat ini, Fang Yu juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Valet bisa menerima 2 pukulannya secara langsung. Dia menggunakan kekuatan dalam 2 pukulan ini. Namun, selama pertarungan, Fang Yu menangkap satu detail. Dia mengunci sumber energi sebenarnya di tubuh Valet. Tepatnya di tengah dada. Ada inti energi di tubuhnya, pikir Fang Yu dalam hati. Menghadapi Fang Yu yang mendekat, Ziluolan mulai panik. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, mustahil mengalahkan Fang Yu. Jika dia ingin mengalahkan Fang Yu, dia harus menembus batas 40%. Kristal di tubuhnya mengandung energi yang tak ada habisnya. Valet yakin jika dia dapat mengaktifkan kristal sepenuhnya, dia akan menjadi tak terkalahkan dan menaklukkan segalanya. Tapi hal itu mustahil baginya saat ini. Tubuhnya hanya mampu menahan 40% energi kristal ini. Jika dia naik lebih tinggi lagi, tubuhnya tidak akan mampu menopangnya lagi. Sekarang menghadapi Fang Yu, Ziluolan tidak punya pilihan. Dia harus dengan paksa menembus batas ini. Bab 240. Valet mengertakkan gigi dan meraung, menyilangkan tangan di depan dada. Ledakan. Tubuhnya meledak dengan energi yang lebih kuat, menyilaukan dengan cahaya. Batuan di sekitarnya hancur berkeping-keping dan terciprat kemana-mana. Fang Yu berdiri sekitar 50 meter dari Valet dan berhenti bergerak maju. Energi yang terpancar dari Valet terus meningkat. Tekanan udara di seluruh ruangan tiba-tiba turun. Bahkan 4 pembunuh tingkat raja yang tinggal di puncak gunung merasakan gerakan aneh dan menjadi sulit bernapas. Kita harus mundur agak jauh. Terlalu berbahaya di sini, teriak seorang pembunuh dengan wajah serius. Keempat pembunuh itu segera mundur ke belakang. Astaga, apa yang terjadi di sana? Di panggung tinggi dekat garis start, para penonton tampak ketakutan dan tak mampu berkata-kata. Mereka menyaksikan tanpa daya saat sebuah lubang besar diledakkan dari pegunungan Gunung Jiuhuan, dan kemudian terdengar suara gemuruh dan kerikil berjatuhan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Intinya adalah, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Penanggung jawab kompetisi balap malam ini membiru. Semuanya terjadi pada gilirannya. Pertama,
Ada konflik di dalam klub, dan Dong Zhenyu serta yang lainnya terluka parah. Kompetisi balap akhirnya bisa digelar dengan normal, namun tak disangka kejadian seperti ini terulang kembali, bahkan lintasannya pun rusak. Apa yang harus dilakukan? Saat penonton dikejutkan, ke-9 mobil sport balap itu sudah berbalik dan kembali ke garis start. Para pengendara membuka pintu dan keluar, wajah mereka pucat dan jelas terguncang. Apa yang terjadi di sana? Teriak seseorang dengan cemas. Ya, seseorang memulai perkelahian, jawab salah satu pengendara. Perkelahian dimulai. Siapa yang memulai perkelahian dengan siapa? Semua orang sangat bingung. Itu dia, orang di dalam mobil yang berlari di depan kita. Pengemudi lain menelan ludah dan berkata, "Apa?" Ekspresi semua orang berubah. Tak heran, pintu mobil yang mereka lihat sebelumnya meledak. Mereka mengira ada yang tidak beres dengan mobilnya, namun tak disangka mereka malah berkelahi. Pada saat ini, seseorang teringat bahwa orang yang duduk di dalam mobil itu adalah Fang Yu, yang telah menjatuhkan pengawal setingkat Grandmaster Dong Zhenyu dengan satu pukulan. Benar saja, boslah yang mengambil tindakan, tak seorang pun kecuali dia yang bisa membuat keributan sebesar itu, kata Li Bingyan dengan ngeri. Puluhan detik kemudian, energi Valet akhirnya berhenti meningkat. Sekarang, dia telah mengaktifkan hampir 50% energi kristal di tubuhnya. Dia merasa setiap bagian tubuhnya penuh energi. 50% diaktifkan. Valet menatap tangannya dan mengepalkan tangannya. Tindakan sederhana seperti itu mempengaruhi tekanan udara di sekitarnya. Boom! Batuan di sekitarnya tidak dapat menahan tekanan berat dan langsung hancur menjadi bubuk. Valet mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu di depannya. Matanya bersinar dengan cahaya yang kuat. Dia melakukannya. Dia berhasil mengaktifkan 50% energi kristal. Pada saat yang sama, tubuhnya terasa dalam kondisi baik, tanpa rasa sakit yang luar biasa sebelumnya. Dengan cara ini, kekuatannya telah meningkat beberapa level. Sekarang dia memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh Fang Yu. Wush! Ziluolan bergerak dan bergegas menuju Fang Yu. Dia seperti seberkas cahaya, bersinar melintasi pegunungan. Kemanapun dia lewat, puing-puing memenuhi langit, dan semburan suara gemuruh meletus. Menarik. Mata Fang Yu berkilat, dia menendang kakinya dan bergegas ke depan pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, keduanya saling berhadapan. Fang Yu, kamu adalah lawan pertama yang mengizinkanku mengaktifkan 50% energiku. Kamu seharusnya merasa terhormat mati di tanganku, kata Valet dengan suara dingin dengan aura yang galak. 50%. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, kalau begitu aku akan sedikit menghormatimu dan menggunakan 30% kekuatanku. Ziluolan berhenti bicara, berteriak dingin, dan meninju pipi Fang Yu. Pukulannya sangat cepat, hampir langsung meledak. Mata Fang Yu dingin dan dia mengepalkan tangan kanannya. Ledakan. Tinjunya mengembunkan bola ki merah muda, dan pada saat yang sama, tulang di bawah kulit bersinar dengan cahaya keemasan. Satu ungu dan satu merah, dua tinju bertabrakan di udara. Boom! Batuan di kedua sisi retakan itu langsung meledak. Cahaya menyilaukan menyebar. Landasan pacu semen di sebelah Gunung Jiuhuan retak dan kemudian meledak seluruhnya. Bahkan orang-orang di platform tinggi di sebelah garis start dapat merasakan kekuatan yang datang dan mengeluarkan gelombang seruan. Guncangan itu berlangsung hampir 1 menit sebelum berangsur-angsur berhenti. Kali ini, penonton kembali melihat posisi trek, dan wajah mereka membeku. Saat ini, yang terlihat di bagian jalan itu hanyalah lubang besar. Sebuah lubang muncul di seluruh tanah, termasuk Gunung Jiuhuan. Diameter lubang itu setidaknya beberapa ratus meter. Dilihat dari kejauhan, tempat itu tampak seperti baru saja dibombardir dengan rudal berkekuatan 1 ton. Sangat mengagetkan. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Apakah ini benar-benar adegan yang bisa diciptakan oleh dua manusia yang saling bertarung? Bukankah ini terlalu berlebihan? Bahkan lebih dilebih-lebihkan dari adegan di film. Di puncak Gunung Jiuhuan, 4 pembunuh tingkat raja memandangi lubang besar di kejauhan dengan ekspresi serius. Dalam pertarungan level ini, sulit bagi mereka untuk menentukan apakah Valet bisa lolos tanpa cedera. Hubungi Lord Valet secepatnya. Tanyakan apakah Anda memerlukan dukungan. Seorang pembunuh berkata dengan sungguh-sungguh. Pembunuh lainnya segera mengeluarkan walkie-talkie dan mencoba memberi tahu Valet. Bas. Tidak ada yang melihat sesosok tubuh tergeletak di tengah lubang besar itu. Warnanya ungu. Intercom mini di saku celana Valet bergetar.
Tapi Valet tidak bisa menjawabnya. Karena dia merasa seluruh tulang di tubuhnya hancur, dan mencoba bergerak hanya akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Cahaya di tubuhnya menghilang sepenuhnya, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan tangan kanannya semakin berdarah. Dia tersesat. Ini sangat jelas dan nyata. Saat tinjunya bersentuhan, dia sudah tahu hasilnya. Energi yang terkandung dalam pukulan Fang Yu hampir menghancurkannya. Pada saat itu, energi di kepalan tangannya tiba-tiba menghilang. Kecepatan keruntuhannya seperti tahu yang menghantam batu, tidak menyisakan ruang untuk perlawanan. Situasi ini juga membuat Valet merasa putus asa. Menurut ekspektasinya, setelah mengaktifkan 50% energi kristal di tubuhnya, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Fang Yu, dia setidaknya bisa menyamai Fang Yu. Namun pada akhirnya, dia tetap dihancurkan oleh pihak lawan, tanpa ada perlawanan. Dalam keputusasaan, dia bahkan meragukan dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar kuat? Apakah kekuatannya hanya ilusi yang disebabkan oleh lemahnya lawan yang dia temui sebelumnya? Fang Yu masih sangat muda, tapi dia bisa dengan mudah mengalahkannya hingga dia tidak mampu melawan. Berapa banyak orang seperti itu yang ada di dunia ini? Apa gunanya peringkat gelap? Dia, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar rahasia, dengan mudah dikalahkan oleh Fang Yu yang tidak dikenal dalam daftar gelap rahasia. Ziluolan awalnya adalah orang yang sombong dan sombong. Tapi setelah pertarungannya dengan Fang Yu, mentalitasnya runtuh. Retakan. Fang Yu jatuh dari udara, berjalan ke arah Ziluolan, dan memandangnya dengan merendahkan. Dia belum mati, kata Fang Yu dengan sedikit terkejut. Ziluolan memandang Fang Yu, yang tidak memiliki luka di tubuhnya dan ekspresi santai di wajahnya, dengan mata yang benar-benar putus asa. Dia mencoba yang terbaik, tapi dia tidak bisa menyakiti Fang Yu sama sekali. Bagi orang yang angkuh dan angkuh seperti dia, ini merupakan pukulan terbesar. Fang Yu memandang Ziluolan, dan hatinya penuh kejutan. Menurut perkiraannya, pukulan tadi seharusnya cukup untuk membunuh Valet. Di luar dugaan, Valet masih hidup dan tubuhnya tidak dimutilasi. Ini menunjukkan bahwa tubuh fisik Valet jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Itu pasti ada hubungannya dengan sumber energi di tubuhnya, pikir Fang Yu dalam hati. Mata Fang Yu berbinar ketika dia memikirkanmu di sini. Untungnya Valet tidak mati. Coba lihat dan lihat apa sumber energinya. Alangkah baiknya jika bisa diserap. Fang Yu berlutut dan melihat ke tengah dada Ziluolan. Adapun keadaan Valet saat ini, tidak berlebihan untuk menggambarkan dirinya sebagai seorang yang harum dan seksi. Karena pertarungan tadi, jaket kulit dan celana yang dikenakannya retak, sehingga terlihat kecantikan yang sungguh liar, dikombinasikan dengan sosoknya yang seksi, sungguh menarik bagi kebanyakan pria.